Radar Karawang, Apa yang harus dibantu pemerintah? Radar Karawang, Kemungkinan itu juga kan muncul. Jadi intinya mah Radar Karawang, menyarankan si Radar Karawang, pelaku UMKM itu ya podcastnya Radar Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Karawang. Kembali lagi di podcast Radar Karawang ya teman-teman. Nah, sore hari ini kita kedatangan tamu dari Wancimakar ya Kang ya. Ya, Nah, beliau bernama Warno ya Kang. Kang Warno. ya. Biasa akrab disapa Kang Ano atau Bos Ano ya Kang ya. Nah, beliau ini sebagai pengrajin konveksi topi di Wancimakar ya. Nah, sore hari ini juga kita akan berbincang dengan beliau mengenai usahanya di bidang pengrajin konveksi topi ya Kang ya. Iya, ya. Nah, Kang bisa perkenalkan diri secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warno Waladinur dari Kampung Kerajaan, Desa Wancimakar, Kecamatan Kota Baru, Karawang. Saya sehari-hari berprofesi sebagai pengrajin topi yang alhamdulillah telah lama gitu kan. Ya, betul. Nah Kang, selanjutnya gini ya. Kalau boleh tahu, Akang sudah berapa lama ya Kang ya menggeluti usaha kerajinan topi ini Kang? Alhamdulillah dari semenjak tahun 99 Kang. 99. Iya. Ya ampun. Sudah berapa puluh tahun? Iya. Berarti dari usia berapa tuh Kang mulai merintis usaha itu Kang? Dari usia 35 perasaan sebelum 35 tahun. ya sebelum nikah. Oh, sebelum nikah ya. Kang bisa dijelaskan nggak kondisi usaha konveksi topi ini di Wancimakar Kang? Untuk saat ini ya kita mesti gimana sih ya Kang ya? Perlu perhatian pemerintah lah intinya mah. Soalnya kita terlalu menggantungkan diri kepada tangkulak gitu kan. Betul. Soalnya mungkin kondisi ya permodalan, Betul. kekurangan permodalan itu. Terus gini Kang, kalau topi itu dijual satuan atau per lusin atau per kodi Kang? Nah karena kan gini juga, kita ketahui bersama topi yang dijual di setiap toko-toko di pasar itu kan dijual per satu ya Kang ya. Iya. Satunya itu ada yang 30.000, bahkan ada yang sampai 50.000 ya Kang ya. Nah kalau dari Akang sendiri yang sebagai pengrajin topi itu biasa menjual satuan atau berapa Kang? Kalau kita pengrajin topi itu kebanyakan jual kodian Kang. Kodian berarti. Ya. Satu kodi itu 20. Variasi. Oh, harganya untuk harganya. Ya, untuk harganya. Ya isinya 20 piece. Nah biasanya Kang, nah ini ada jenis topi yang akan produksi ya. Oh ya. Nah ini kan biasanya kalau ini ya Kang ya. Ya. Ini biasanya kalau di pasaran satunya berapa ya Kang? Biasanya Kalau saya jual sih itu sekitar 15.000. 15.000 Kang. Kalau sudah masuk toko berapa Kang? Ya itu ke inilah pengepul. Oh ke pengepul. Ya. Oh iya. Nah kalau sudah masuk toko bisa sampai 30.000 ya Kang ya? Ya kalau toko ya kemungkinan. Iya. Kalau ini untuk jenis topi apa ya Kang? Kalau boleh tahu? Ini disebutnya kalau kita nyebutnya garmen. Oh garmen. Ya, garmen pola 6. Pola 6. Untuk jenis kainnya Kang? Jenisnya dari bahan kanvas, Oh, ada kanvas. dari bahan twill gitu. Iya. Nah, Banyak sih kan ini teh model-modelnya itu. Jenis-jenisnya. Ada model Ampera, hampir ada model Komando. betul.
banyak jenisnya lah. Kalau jenis topi termurah itu jenis apa, Kang? Itu kalau yang termurah kebanyakan ngambilnya dari bahan-bahan limbah itu, Kang. Oh, limbah. Yang suka dijual di asongan-asongan itu, Asongan. di bis. Nah, itu. Jenis topi apa namanya biasa, Kang? Biasanya itu disebutnya pola cagak kan. Pola cagak atau topi palang Topi biasanya. palang. Iya, betul. Benar. Oh iya. Topi palang. Nah, gini juga, Kang. Bicara soal konveksi topi, Kang. Hari ini kan sedikit banyaknya saya tahu tentang dunia usaha kerajinan topi ini ya, Kang ya. Saya sempat wawancara dengan beberapa pengrajin topi bahwa kondisi saat ini mereka tidak bisa melepaskan usahanya dengan para tengkulak gitu, Kang. Dimana tengkulak ini berperan sebagai penolong begitu, sebagai penolong para pengrajin topi begitu kan. Nah, kenapa para tengkulak ini dijadikan sebagai penolong bagi para pengrajin topi? Karena memang tidak ada perhatian khusus dari pemerintah ya. Iya, betul. iya, betul. Nah, sehingga para pengrajin topi ini menjadikan tengkulak ini penolong buat mereka. Sebagai penolong. Betul. Di mana para tengkulak ini memberikan modal ya kan. Ya, benar. Nah, selain modal, para tengkulak ini juga berperan sebagai membuka pasar bagi mereka ya, yang sebagai pengrajin topi. Nah, kira-kira menurut Akang tanggapannya seperti apa, Kang? Karena memang begini juga ya, yang saya tahu dalam satu kodi itu para tengkulak mengambil 10.000 ya, Kang ya. 10 sampai 15.000 dalam satu kodi. Nah, kalau misalkan memang dalam satu bulan saja para pengrajin topi ini bisa memproduksi sebanyak 100 kodi, itu sudah sampai 1 juta ya, Kang ya, kurang lebih berarti. Iya, Nah, itu kan potongan yang dilakukan oleh para tengkulak. Ya. Nah, kira-kira menurut Akang gimana, Kang? Begini ya, Kang ya. Di sini perlunya peran pemerintah itu ya di sini gitu kan. Betul. Perlu bantuan lah intinya mah. Jadi para pengrajin itu menggantungkan diri sama tengkulak itu ya intinya mah soalnya nggak ada yang memperhatikan. Betul. Kalau misalkan ada perhatian dari pemerintah, ya mungkin dia juga nggak mungkin menggantungkan ke tengkulak. Betul. Soalnya ke tengkulak itu dibanding kita jual sendiri jauh beda itu keuntungan kita. Betul, Kang. Karena terpaksa dia nggak bisa jual. Betul. Jadi menggantungkan dirilah ke tengkulak, minta permodalan. Ya semua dimodalin sama tengkulak, barangnya balik lagi ke tengkulak. Betul. Gitu. Nah, gini juga, Kang. Akang kan sebagai pengrajin topi, Kang. Yeah. Nah, kira-kira kalau misalkan memang pemerintah akan memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh para pengrajin topi ini, Kang? Ya Apa tuh, Kang? kalau dibutuhkan sih ya permodalan. Kan? Permodalan, Iya. betul. Modalnya bentuk berupa uang atau berupa mesin jahit atau apa gitu, Kang? Ya mungkin kalau mesin jahit sih semua konveksi pasti ada gitu kan. Betul. Ya intinya mah kita terkendala di permodalan aja. Permodalan aja berarti. Kalau untuk segi pasar gimana, Kang? Kalau pasar, kalau misalkan kita langsung ke orang pasar, ya mungkin agak inilah dibanding ke tengkulak. Betul. Cuman kalau orang pasar, kalau kita jual ke pasar itu perlu permodalan gitu Kang. Kendalanya di situ. Oh, berarti butuh modal. Iya. Kenapa butuh modal untuk itu, Kang? Ya, soalnya kan kita nggak menggantungkan diri ke tengkulak lagi. Kita jual langsung ke pasar. Oh iya. Nah, terus gini juga, Kang. Ada pertanyaan khusus nih, Kang. Akang percaya atau tidak jika pemerintah kabupaten turun dan ikut serta membantu majunya usaha konveksi topi ini akan
menjadikan usaha konveksi topi ini bisa lebih berkembang dan maju, Kang? Akang percaya atau tidak? Saya yakin sekali itu, Kang. Bukannya percaya, yakin Betul. saya. Kenapa tuh, Kang? Bisa yakin, Kang? Soalnya kan kita dari pengrajin itu ketergantungan ke modal, Kang. Ya istilahnya kalau pemerintah memperhatikan kita masalah permodalan, ya mungkin yakin saya bisa maju itu. Betul. Pengrajin itu. Nah, Kang, sejauh ini, Kang, khususnya di Wan Cimaker yang banyak pejabat-pejabat ya, salah satunya anggota dewan, di mana mereka kan memiliki tugas untuk ikut serta mengawal tidak hanya pemerintahan, namun dari sektor dunia usaha atau UMKM warga setempat begitu. Nah, sejauh ini perhatian mereka untuk pengrajin topi ini gimana, Kang? Menurut tanggapan Akang? Begini, Iya. selama ini yang saya tahu belum ada itu, Kang. Belum ada. Ada ya cuman omong-omong doang, baru omong-omong. Iya. Oh, jadi mereka datang itu hanya untuk apa? Untuk menggugurkan kewajibannya saja begitu. Iya, Kang. Selanjutnya begini, Kang. Katanya kan Wan Cimaker ini dikenal sebagai desa yang memiliki UMKM yang hidup ya, Kang ya. Nah, kalau boleh tahu selain kerajinan topi ada apa aja, Kang, di Wan Cimaker, Kang? Kebetulan di desa kami itu ada pengrajin keset, ada pengrajin batu bata. Cuman yang dominan itu kebanyakan pengrajin topi. Oh, berarti mayoritas sebagai pengrajin topi. Mayoritasnya, Kang. Iya. Terus gini, Kang, sekarang kan katanya kalau topi itu bisa dikatakan naik turunnya, Kang ya? Iya, Betul nggak? iya. Katanya kalau kerajinan topi itu musim-musiman gitu kan? Musiman. Nah, kenapa, Kang, bisa seperti itu? Gitu. Ya itulah suka dukanya itu jadi pengrajin topi itu. Iya. Emang topi itu kadang-kadang musiman, Kang. Jadi di saat rame terus ada lagi merendah gitu. Betul. Terus gini, Kang, untuk kerajinan topi yang akan buat, kalau boleh tahu target pasarnya di mana ya, Kang ya? Kalau untuk saat ini saya ke Tanah Abang aja, Kang. Ke Tanah Abang. Bisa dijelaskan, Kang? Kenapa bisa sampai sejauh itu? Bisa ke Tanah Abang itu? Memang kenapa kalau topi ini dipasarkan di Karawang gitu? Untuk saat ini di Karawang belum mencukupi target gitu, Kang. Kalau ke Tanah Abang kan itu udah pusat grosir. Pusat grosir. Dari Tanah Abang mungkin ke daerah-daerah lain. Gitu. Kepengennya kita itu gitu, Kang. Gimana, Kang? Jadi konveksi topi itu yang ada di desa kami itu pengennya ada yang menampung selain tengkulak itu. Betul. Jadi intinya mah semacam koperasi gitu, Kang. Betul. Jadi si orang Tanah Abang itu nggak ke pengrajin, dia itu belinya ke koperasi. Betul. Kira-kira konsepnya gimana tuh, Kang? Kira-kira? Ya intinya mah kita itu, Kang, kalau misalkan dikelola sama koperasi, jadi keuntungan kita itu nggak terlalu ditekan. Betul. Kayak kita jual ke tengkulak. Betul. Ya, mungkin koperasi kan ini sama pemerintah. Betul. Oh, berarti harusnya pemerintah itu memberikan wadah khusus berarti. Nah, gitu kan. Pengennya ada wadah gitu intinya. Oh, berarti kayaknya menarik ya, kalau misalkan pemerintah ini turun untuk membantu para pengrajin topi khususnya. Mereka membuat koperasi di titik khusus. Nah, sehingga para pengrajin ini membawa produknya itu ke koperasi, betul. Nah, namun peranan koperasi ini tidak memberikan
potongan berlebih begitu. Nah, gitu. Dari segi harga begitu ya Kang ya. Berarti gitu ya. Nah kalau untuk ini kan untuk di wilayah Desa Wanci Mekar ini kan katanya topi ini sulit berkembang ya Kang ya. Bahkan yang diproduksi juga topi-topi pasar, topi-topi murah begitu. Nah apakah mereka tidak memiliki pasar khusus untuk membuat topi yang kualitasnya bagus Kang ya? Contohnya topi yang saat ini akan produksi ya. Apakah memang harus punya pasar khusus dulu Kang untuk membuat topi yang memiliki kualitas ya bisa dinilai cukup baik gitu Kang. Nah sehingga mereka keuntungannya juga lebih besar gitu dibanding ya. Lebih biasa. Jadi begini Kang. Ya peran pemerintah itu penting Kang. Intinya mah bisa ngelola gitu. Pengelolaan di bidang pemasaran. Perlu itu Kang. Betul. Dari kita itu selama ini belum mencapai ke puncak keberhasilan. Bukan itu Kang. Jadi penjualan kita itu enggak ke melalui apa tuh namanya? Media-media gitu. Oh, medsos itu Kang. Medsos, ya. Oh, iya. Nah, kenapa Kang sampai saat ini hari ini kan teknologi semakin maju dan berkembang Kang, gitu kan. Nah, kenapa para pengrajin topi ini tidak menggunakan medsos ini untuk pasarnya Kang? Itu belum ada pengarahan itu. Oh, belum. Betul. Mungkin ya pihak dinas-dinas terkait ya harusnya mah turun ke lapangan gitu. Betul. Jadi intinya memberikan ini pemasarannya harus gini. Iya. Oh, berarti sebenarnya potensi ini ada, cuman tidak ada yang mengarahkan begitu Kang, kurang lebih. Oh, iya. Jadi belum mengetahui gitu kan. Belum mengetahui, belum mengerti caranya. Betul. Kang sejauh ini untuk dari mahasiswa sendiri sudah ada belum melakukan penelitian di dunia usaha konveksi topi ini? Ya kebetulan kemarin itu di bulan Juli Kang, ada anak-anak mahasiswa ya PKL katanya. Dari mana Kang? Dari Universitas Buana Perjuangan. Dia emang menyarankan bagi UMKM itu untuk menjual produknya itu melalui medsos gitu kan. Betul. Cuma kendalanya apa Kang? Jadi kendalanya gini Kang, kalau di desa kami itu kan termasuk perkampungan gitu kan. Betul. Jadi sumber daya manusianya itu kurang. Ya, intinya mah dia itu mungkin nggak menghiraukan dari untuk menjual produknya itu di media sosial gitu kan. Berarti karena memang keterbatasan pengrajin topi dalam menggunakan media sosial sehingga mereka tidak bisa membaca adanya potensi besar di sana berarti Kang ya. Iya, karena memang keterbatasan warga dalam menggunakan atau mengoperasikan media sosial begitu kan. Ya betul Kang. Iya. Terus berarti kan kalau misalkan memang pemerintah turun ikut serta membantu, kira-kira selain bentuk permodalan apa yang harus dibantu pemerintah Kang? Ya kemungkinan itu juga Kang. Jadi intinya mah menyarankan si pelaku UMKM itu ya bisa harusnya bisa menjual melalui medsos gitu kan. Oh berarti begini teman-teman, para pengrajin topi ini mereka sangat keterbatasan dalam mengoperasikan atau menggunakan media sosial gitu kan, sehingga mereka tidak bisa menjual produknya di media sosial begitu ya kurang lebih. Nah, sehingga mereka sangat membutuhkan tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut gitu kan, sehingga
upah atau hasil dari jerih payah mereka itu bisa dirasakan langsung tanpa ada potongan dari para tengkulak begitu teman-teman. Nah, dan juga mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan khusus begitu. Jadi selain permodalan yang mereka tunggu-tunggu selama ini, mereka juga membutuhkan pelatihan khusus dalam mengoperasikan media sosial begitu kan. Betul Kang. Betul. Betul, Kang. Karena kalau bicara punya HP atau tidak, rata-rata sudah punya ya Kang, Sudah ya? punya. Betul. Oh, Cuman betul. mereka keterbatasan. Masih menggunakan HP itu sebagai telepon atau SMS saja begitu ya Kang. Ya. Begitu. Jadi begini Kang, Iya, gimana Kang? kalau pengrajin itu ya selain pengen menjual ke medsos, jadi hasil produk itu kan banyak kan. Betul. Kalau kita memasarkan ke medsos, kemungkinan ya keteter gitulah. Betul. Jadi intinya mah kalau misalkan ke agen-agen atau ke grosir-grosir itu kan langsung diborong semua gitu kan. Jadi misalkan hasil produk hari ini atau 2 hari ke belakang ada misalkan 50 atau 30 kode ya bisa langsung dijual semua gitu kan. Kalau kita melalui medsos Iya. ya paling 1-2 gitu Yang pesan. yang pesan. Itu juga kendala berarti Kang ya. Nah itu benar. Oh, berarti bisa dikatakan media sosial juga tidak cukup efektif Kang untuk pemasaran topi atau gimana Kang? Ya kalau misalkan udah gimana ya udah gede gitu pemasarannya, mungkin dari medsos juga bisa sih sebenarnya mah. Bisa. Cuman yang lebih gampang untuk sekarang ini ya kita langsung ke pengepul atau ke grosir-grosir gitu kan. Iya. Berarti lebih baik lebih efektif itu ke para pengepul berarti Kang ya, atau ke agen-agen besar gitu. Nah gitu kan. Kalau misalkan nih Kang, kalau misalkan pemerintah membuka peluang untuk masuknya produk ini ke grosir-grosir, akan disambut baik tidak oleh pengrajin topi? Jelas Kang. Itu kalau pengrajin topi di desa kami itu berterima kasih banyak kalau begitu Kang. Betul. Karena memang itu yang ditunggu-tunggu Kang. Itu yang ditunggu-tunggu. Artinya mereka tidak berharap penuh bisa menjual di medsos, cuman penjualan topi ini akan lebih baik jika pemerintah membuka peluang untuk bisa masuk ke grosir-grosir gitu kan ya. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi Kang? Ya paling disampaikan gitu. Untuk pemerintahan Kabupaten Karawang, Iya Kang. khususnya untuk dinas-dinas yang terkait itu kan, mohon perhatiannya di desa kami itu perlu perhatian gitu kan. Soalnya UMKM di desa kami itu banyak sekali kan. Banyak sekali ya, terus terang perlu perhatian dari permodalan gitu. Permodalan berarti ya. Itu berarti Permodalan sama pemasaran gitu kan. pemasaran. Berarti cuma 2 persoalan itu Kang yang ada pada usaha dunia konveksi ini. Iya. Mudah-mudahan setelah itu mungkin ya UMKM di desa kami maju pesat itu kan. Betul. Karena memang melihat wilayah lain, desa-desa lain atau di luar Kabupaten Karawang, mereka bisa dikatakan lebih sukses ya Kang ya. Karena memang mereka punya pasar yang bisa dikatakan baik ya Kang ya, pasarnya, sehingga tidak kesulitan saat menjual produknya begitu. Dan tanpa harus melalui tengkulak Kang gitu ya. Benar Kang. Udah berapa menit Kak? Udah berapa menit Kak? Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja hasil diskusi kita bersama Kang Ano Kang. Terima kasih Kang sudah hadir di podcast Radar Karawang gitu kan. Panas-panas datang ke sini Kang. Semoga hasil obrolan kita, perbincangan kita ini bisa didengar oleh pemerintah ya,
Kang ya, khususnya dinas-dinas yang memang memiliki tanggung jawab untuk memajukan atau mengembangkan usaha kreatif konveksi topi ya Kang ya, gitu kan, karena memang ternyata mereka ini sebagai pengrajin topi memiliki berbagai persoalan, khususnya dari segi modal, serta tidak bisa lepasnya dari para tengkulak teman-teman, karena memang mereka ini sebagai penolong bagi para pengrajin topi, sehingga meskipun ada potongan lebih dari para tengkulak, para pengrajin ini masih membutuhkan para tengkulak untuk tetap bisa memajukan usahanya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.